Mau tahu rahasia pakan ayam murah tapi bikin ayam cepat besar? Jangan lewatkan yang satu ini. Halo teman-teman semua. Setelah kita bahas tentang pentingnya kandang sederhana untuk ayam KUB, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial dalam peternakan, yaitu pakan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai pakan, alangkah baiknya klik subscribe sekarang juga, kasih like, dan tulis komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, dukungan kalian bikin channel ini terus semangat berbagi. Kenapa pakan penting? Karena dalam beternak, pakan bisa mencapai 70% dari total biaya produksi. Artinya, kalau kita salah mengatur pakan, usaha bisa rugi besar. Tapi, kalau kita cerdas mengelola, pakan justru bisa jadi kunci keuntungan. Peternak kita dalam cerita ini juga sempat kebingungan soal pakan di awal. Dengan modal terbatas, ia harus pintar-pintar memilih strategi. Awalnya, ia hanya memberi pakan seadanya, dedak, jagung giling, dan sisa-sisa dapur. Namun lama-kelamaan ia sadar, ayam tidak bisa produktif kalau makan asal-asalan. Ayam butuh gizi seimbang supaya cepat besar, sehat, dan rajin bertelur. Lalu, apa saja sebenarnya kebutuhan pakan ayam KUB? Pertama, karbohidrat ini sumber energi utama, biasanya didapat dari jagung, singkong, atau beras menir. Kedua, protein sangat penting untuk pertumbuhan daging, bulu, dan produksi telur. Sumbernya bisa dari bungkil kedelai, tepung ikan, atau ampas tahu. Ketiga, lemak. Meskipun sering dianggap sepele, lemak sangat dibutuhkan ayam sebagai cadangan energi. Lemak juga membantu penyerapan vitamin-vitamin tertentu. Sumber lemak bisa didapat dari minyak nabati, kelapa parut, atau bahkan sisa gorengan yang diolah kembali dengan benar. Keempat, vitamin dan mineral. Ini penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh ayam dan memperlancar metabolisme. Tanpa vitamin dan mineral, ayam bisa tumbuh kerdil, mudah sakit, bahkan produksinya menurun. Sumber vitamin dan mineral bisa berasal dari sayuran hijau, daun pepaya, daun kelor, kulit kerang, atau campuran mineral premix yang dijual di toko pakan. Nah, setelah kita tahu kebutuhan gizinya, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengatur pakan agar hemat tapi tetap berkualitas? Disinilah strategi peternak kita mulai berubah. Awalnya, ia hanya mengandalkan pakan yang ada di sekitar rumah, tapi setelah belajar dari pengalaman, ia mulai membuat racikan sederhana. Ia memadukan jagung giling, dedak, ampas tahu, ditambah hijauan seperti daun pepaya. Dengan racikan ini, biaya pakan bisa ditekan, tapi ayam tetap mendapat gizi yang cukup. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga memanfaatkan fermentasi pakan. Fermentasi artinya bahan pakan difermentasi menggunakan bantuan mikroorganisme. Misalnya ragi, K64, atau air cucian beras. Hasil fermentasi ini membuat pakan lebih mudah dicerna, nutrisinya meningkat. Dan yang paling penting, pakan jadi lebih hemat. Dengan cara ini, ayam lebih sehat, bulunya mengkilap, dan produktivitas telur meningkat. Selain itu, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu manajemen pemberian pakan. Bukan hanya soal apa yang diberikan, tapi juga kapan dan bagaimana cara memberinya. Misalnya, ayam KUB sebaiknya diberi pakan 2 hingga 3 kali sehari dengan jumlah yang terukur. Kalau pakan diberikan sembarangan, ayam bisa kelebihan makan atau justru kekurangan gizi. Peternak kita akhirnya membuat pola. Pagi hari, ayam diberi pakan utama berupa jagung giling dan dedak. Siang hari, ditambah sayuran hijau atau sisa dapur yang sudah dicacah. Malam hari, diberi campuran pakan fermentasi. Hasilnya luar biasa. Ayam-ayamnya tumbuh lebih cepat, sehat, dan produksi telurnya mulai stabil. Dari pengalaman ini, kita belajar bahwa kunci manajemen pakan bukan sekadar memberi makan, tapi mengatur kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pakan. Kalau kualitasnya buruk,
ayam tidak produktif. Kalau jumlahnya kurang, ayam kurus. Kalau tidak konsisten, ayam gampang stres dan mudah sakit. Selain itu, peternak juga harus memperhatikan air minum. Banyak orang meremehkan, padahal air minum adalah bagian dari manajemen pakan. Ayam harus selalu punya akses ke air bersih, karena tanpa air, proses pencernaan tidak berjalan dengan baik. Bahkan, ayam bisa mati lebih cepat karena kehausan dibandingkan kelaparan. Peternak kita pun selalu memastikan wadah minum ayamnya bersih, diganti setiap hari, dan sesekali diberi tambahan vitamin cair atau gula merah untuk menjaga stamina ayam. Teman-teman, dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran penting. Pakan adalah investasi utama dalam beternak. Kalau dikelola dengan benar, pakan bukan lagi beban biaya, tapi justru menjadi jalan menuju keuntungan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai peternak kecil? Pertama, manfaatkan bahan lokal yang ada di sekitar kita. Tidak perlu selalu membeli pakan pabrikan yang mahal. Jagung, dedak, singkong, daun-daunan, semuanya bisa jadi sumber pakan murah meriah. Kedua, belajar membuat formulasi sederhana, tidak harus rumit. Cukup seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kalau bingung, bisa cari resep formulasi pakan ayam KUB di internet atau belajar dari peternak lain. Ketiga, gunakan teknologi sederhana seperti fermentasi. Ini sangat membantu menekan biaya sekaligus meningkatkan kualitas gizi pakan. Keempat, atur pola pemberian pakan. Ingat, ayam juga butuh disiplin. Kalau jadwalnya teratur, ayam jadi lebih sehat dan produktif. Dan terakhir, jangan lupa selalu sediakan air minum bersih setiap saat. Peternak kita dalam cerita ini akhirnya berhasil menekan biaya pakan hampir 30% tanpa mengurangi kualitas. Bahkan, dengan manajemen pakan yang baik, produksi telurnya meningkat, ayam lebih sehat, dan keuntungan pun bertambah. Jadi, teman-teman, kalau ingin sukses beternak ayam KUB, jangan pernah meremehkan urusan pakan, karena pakan adalah pondasi utama yang menentukan untung atau buntungnya sebuah peternakan. Nah, sebelum kita lanjut ke episode berikutnya, jangan lupa ya untuk subscribe di channel ini, tekan tombol like, dan tulis pertanyaan atau pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi untuk peternak lain. Jika teman-teman mengikuti video tentang kisah sukses peternak ini dari episode awal, saya yakin teman-teman tidak ragu lagi menjalankan peternakan ayam KUB ini. Jika kita betul-betul menerapkan caranya, resiko kegagalannya sangat kecil. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Di video berikutnya, kita akan bahas tentang menjual DOC anak ayam umur sehari. Maksudnya dengan target protein mencapai 18%.